Halo semuanya, sebelumnya kenalin dulu aku Habibi dari Teknik Kimia UI angkatan 2025 ya. Dan kali ini aku bakal jadi tutor kalian di PBM. Karena udah jam 9:10, jadi kita mulai aja ya. Hmm. Durasinya nanti itu kurang lebih sekitar 90 menit dengan target siswa mampu memahami alur logika teks dan menarik simpulan secara tepat. Nah, untuk yang pertama ada konsep dasar koherensi. Apa itu koherensi? Jadi koherensi yaitu kayak keterpaduan makna antar bagian teks sehingga membentuk alur yang logis. Teks yang koheren itu cenderung tidak loncat antar ide-ide yang disampaikan dengan hubungan antar kalimat yang jelas dan juga mudah diikuti membaca. Yang intinya itu kayak setiap ide di dalam teks itu masuk akal gitu. Bentar, gitu. Nah, dan di UTBK itu sering muncul dalam bentuk kalimat sumbang, urutan kalimat, hubungan sebab akibat, dan hubungan perbandingan. Hmm. Yang B ada hubungan antar kalimat. Yang pertama hubungan sebab akibat. Penandanya itu konjungsi kayak karena, sebab, akibatnya, sehingga, oleh karena itu. Oleh karena itu sebenarnya cenderung kesimpulan nggak sih. Ya, dan contohnya itu kayak curah hujan meningkat drastis. Akibatnya beberapa wilayah mengalami banjir. Contoh lain mungkin Siti terlambat karena ada hujan gitu. Nah, dengan kalimat kedua itu kan berupa akibat dari kalimat pertama. Hmm, Kayak kenapa dia gini karena akibatnya coy. Eh, kita pakai contoh yang aku tadi ya. Jadi Siti terlambat karena hujan. Nah, ini kan kayak akibatnya itu ini kan, ini yang akibatnya sih. Nah, karena ya curah hujan meningkat drastis, sedangkan di sini itu Siti terlambat karena hujan ya. Dia kenapa dia bisa terlambat ya karena hujan gitu. Sama aja sih. Ya. Yang kedua hubungan antar kalimat yang hubungan perbandingan. Penandanya itu namun, sebaliknya, dan berbeda dengan itu. Intinya itu kayak pertentangan gitulah. Contoh lain mungkin kayak tetapi gitu. Tapi itu antar kata nggak sih? Iya. Nah, ini contoh kota besar memiliki akses pendidikan yang lengkap. Sebaliknya, daerah terpencil masih kekurangan fasilitas. Ini kan hubungannya itu kayak berbanding terbalik gitulah gampangnya. Dan contohnya dari sini kota besar memiliki aksesnya itu lengkap, sedangkan di sini itu sebaliknya daerah terpencil kekurangan fasilitas. Itulah intinya. Nah, yang B ada hubungan antar kalimat. Yang pertama ada hubungan penegasan. Penandanya yaitu bahkan, terlebih lagi, memang, dan sesungguhnya. Penegasan contoh mungkin penegasan. Bentar, bentar. Lanjut ya. Hubungan penambahan itu penandanya selain itu, di samping itu, dan juga penambahan lah. Cenderung menambahkan informasi lah intinya ini ya. Dan mereka itu nggak kayak ada hubungan keterbalikan gitu ya, menambah informasi doang itulah. Nah, hubungan penegasan terlebih lagi dia juga lupa. Oke. Nah, ini kalimat sumbang. Apa itu kalimat sumbang? Kalimat sumbang itu kalimat yang tidak mendukung ide pokok dan juga keluar dari pembahasan.
Intinya itu kalimat sumbang itu kalimat yang kayak nggak masuk akal di dalam sebuah teks itu. Biasanya dalam satu paragraf kan ada kayak ide kalimat-kalimat yang kurang nyambung dengan ide pokok gitu kan. Nah, contohnya itu kayak paragraf tentang literasi digital. Terus tiba-tiba ada kalimat tentang sejarah percetakan abad ke-15 gitu. Untuk cara menemukan kalimat sumbang ini, langkah yang pertama yaitu menemukan ide pokok paragraf. Tentunya seperti kemarin yaitu ada di awal ataupun di akhir kalimat. Sebenarnya ada macam-macam sih. Ada juga kayak tersebar di kalimat gitu ide pokok, cuman itu sangat jarang gitu. Intinya ide pokok itu bisa dari kata-kata yang paling sering muncul gitu dan cenderung dijelasin sama kalimat lain gitu. Nah, yang kedua, cek apakah setiap kalimat mendukung ide itu. Di UTBK itu sering menjebak dengan kalimat yang terlihat masih nyambung, tapi tidak mendukung inti. Tuh. Yang D ada urutan kalimat logis. L tipe yaitu susun kalimat berikut agar menjadi paragraf padu. Strategi yang bisa Lin lakuin yaitu satu, mencari kalimat pembuka. Ini yang paling umum ya, kayak cari kata yang apa ya? Yang pertama lah, kalau aku pribadi sih biasanya tuh cari kata itu yang cenderung bersifat kesimpulan gitu. Kan udah pasti di paling akhir ya. Contohnya itu ditandai dengan konjungsi kayak oleh karena itu, oleh sebab itu, atau ada lah ya kayak yang tadi gitu. Nah, yang kedua ada cari penjelasan atau akibat. Kayak ya gimana ya? Dari oh iya sih. Mungkin lebih kayak pendukungnya dari ide pokok gitu sih. Karena kan harus nyambung itu kan. Dan karena kita di sini mulai dari yang pertama ya otomatis ini tuh harus nyambung sama yang kedua gitu. Biasanya itu mungkin ada kata-kata yang mirip lah di akhir kalimat pertama dengan di awal kalimat kedua gitu. Dan tiga tentunya pastikan transisinya logis. Dan biasanya kalimat pertama itu tidak mengandung kata rujukan seperti hal tersebut, ini atau tersebut ya. Karena ya udah pasti itu merujuk di kalimat yang sebelumnya gitu. Nah, untuk bagian keempat yaitu ada inferensi dan simpulan. Perbedaan informasi tersurat versus tersirat. Informasi tersurat itu yang tertulis jelas, sedangkan yang tersirat yaitu yang harus disimpulkan gitu. Contohnya, banyak siswa kesulitan memahami teks ilmiah karena kurang terbiasa membaca. Nah, simpulan informasi tersuratnya itu kan kebiasaan baca mengaruhi pemahaman teks itu kayak dan inferensi sedangkan kalau inferensi ini tuh harus logis dan tidak menambah informasi baru. Hmm, ya udah pasti ada di sini sih. Itu dan biasanya kalau di ITBK itu cenderung mungkin ada yang mirip, tapi ya pasti yang paling jelas itu kalian harus nandain ini. Nggak boleh ada informasi baru gitu karena kan kalau kita ini membahas kayak kesulitan memahami teks ilmiah karena kebiasaan gitu. Tiba-tiba dia bahas kayak gizi gitu. Kan nggak masuk akal kan. Itulah. Nah, yang B ada inferensi logis. Baik itu inferensi, inferensi yaitu kesimpulan yang ditarik dari fakta dalam teks, bukan merupakan opini bebas. Ciri inferensi yang benar yaitu berdasarkan
teks dan tidak menambahkan informasi baru serta konsisten dengan semua isi teks. Intinya kesimpulan itu ya harusnya udah tahu nggak sih? Udah mencakup keseluruhan dari teks itu dan hmm, gimana? Biasanya itu bisa juga bersifat kayak solusi dari permasalahan gitu atau kayak mungkin dalam teks novel ya itu bisa kayak ada apa ya makna-makna dari kejadian yang terjadi gitu-gitu. Inferensi logis ini punya beberapa jebakan, yaitu ada generalisasi yang terlalu berlebihan. Karena kan ya gimana ya, ya gitu lah. Generalisasinya itu mungkin kayak kesimpulannya itu nggak kayak menghasilkan sebuah ide lah, ide yang jelas gitu. Dan cenderung terlalu apa ya, terlalu tersebar gitu kayak misalkan mungkin gimana ya? Ada teks ada teks bahas tentang banjir yang kalimat pertama bilangnya itu banjir adalah bla 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 dan banjir ini seringkali disebabkan oleh ulah manusia. Selain manusia juga ada ulah dari alam dan lain-lain gitu. Simpulan yang logis tentunya yang nggak terlalu kayak banjir juga disebabkan oleh hal lain selain hal di atas gitu kan nggak mungkin ya. Dan kemungkinan biasanya ya kesimpulannya banjir itu selain disebabkan oleh manusia juga disebabkan oleh itu alam gitu. Ngerti nggak sih? Nah, yang kedua ada menyimpulkan hal yang tidak disebutkan. Itu kayak tadi ya. Yang ketiga menggunakan pengetahuan luar. Seperti contoh yang tadi itu, yang ini kesulitan memahami teks ilmiah karena kurang terbiasa membaca. Dan tiba-tiba di kesimpulannya itu ada bawa-bawa tentang gizi gitu. Kan nggak masuk gitu kan. Nggak ada yang bahas tentang gizi di sini gitu. Hmm. C ada simpulan paragraf dan simpulan teks. Simpulan paragraf biasanya itu merangkum inti dari paragraf dan cenderung tidak terlalu detail. Dengan simpulan keseluruhan teks yaitu eh, intinya itu mencakup gagasan utama dan tidak hanya fokus pada satu bagian. Ya lebih gimana ya, lebih lebih gede lah cakupannya itu kan. Sedangkan kalau di paragraf kan dalam satu paragraf doang kan, dan tentunya itu udah pasti berisi ide dari si ide pokok gitu, dan juga mungkin beberapa penjelasan sedikit gitu. Sedangkan kalau keseluruhan teks itu udah pasti dari masing-masing paragraf gagasan utamanya itu harus ikutan dijelasin gitu, nggak cuma satu bagian doang gitu. Kesalahan umum yaitu mengambil contoh sebagai kesimpulan dan juga memilih kata yang terlalu sempit. Yang C ada simpulan paragraf dan simpulan teks. Strategi untuk menentukan simpulan yaitu menemukan ide pokok pada tiap paragraf. Ini udah pasti lah ya, dan bisa juga kalian mungkin kayak skip ide kayak ide-ide yang nggak bukan ide pokok gitu. Jadi mungkin bisa baca di awal atau akhir dari paragraf doang itu. Terus yang paragraf selanjutnya juga gitu. Dan dari sana mungkin kalian bisa kayak menyimpulkan gitu. Karena kan di PPM kan cuma tinggal nyocok-nyocokin doang kan dari ABC-nya dan harusnya gampang lah. Nah, yang kedua yaitu gabungkan secara umum. Tiga, juga menghindari kata ekstrem seperti selalu
pasti, seluruh, tidak pernah. Karena kan gimana ya? Biasanya dalam suatu teks itu kan ada banyak ide gitu ya, dan biasanya itu cenderung gimana ya, nggak cenderung mungkin ada ide kayak suatu topik gitu yang dibawain, dan ini tuh ada beberapa pandangan gitu, dan dari sana itu kalian harus kayak mencari garis tengah gitu dari pandangan ini tuh yang menurut kalian paling tepat, paling logis itu yang mana gitu. Jadi ya udah pasti ini salah lah, nggak bisa terlalu generalisir gini gitu. Karena di UTBK itu jarang menggunakan pertanyaan absolut kecuali jelas di teks gitu. Nah, yang D ada pernyataan yang didukung atau tidak didukung. Tipe soalnya mungkin pertanyaan berikut yang sesuai dengan teks adalah itu, dan strateginya mungkin bisa nyocokin kata demi kata dan juga memperhatikan perubahan kecil. Contoh jebakannya mungkin di teks itu kayak sebagian besar siswa bla bla bla, dan opsinya adalah semua siswa itu. Karena kan ya kalian pasti udah dapet PU juga kan, ini simpulannya nggak logis itu gitu. Nah, ini sekarang ada latihan soal. Ya bisa dikerjain waktunya mungkin 1 menit. Dan juga nanti kalian mungkin bisa buat TikTok, mau nggak? TikTok nggak sih? Ya, tanya jawab kali. Ya, usahakan on mic ya guys. Please. Nggak bisa mulai dari sekarang ya. Oke, udah 1 menit ya. Mungkin adakah dari kalian yang pengen menjawab itu, atau mau aku sebutin namanya ya, tunjuk itu. Ayo, ayo, ayo. Hmm, Ayo coba. Siapa ayo? Jasmine mau nggak Jasmine? Ya, Kak. Kamu kan jawabnya yang B ya. Kenapa kamu jawab yang B? Jadi aku jawab B itu dari kalimat kedua sama kalimat ketiga. Di situ ada yang menerangin di bidang kesehatan AI dimanfaatkan untuk membantu diagnosis penyakit melalui analisis data medis. Di sektor keuangan, teknologi ini digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan
Menurut aku ini lebih tepatnya penambahan contoh karena dia tuh nggak di bidang kesehatan aja, Kak, tapi ada juga di sektor keuangan. Hmm, iya sih, bener sih. Ya, bener jawabannya yang B ya. Karena ya emang ini ini kan bahas di bidang kesehatan dan ini tuh kayak bahas di sektor lain gitu. Sedangkan di A itu kan perbandingan ya. Kayak di sini kan nggak ada konjungsi perbandingan gitu kan. Ya, sedangkan itu kan nggak ada kan. Berarti ini pasti salah. Kalau yang C sebab akibat, ya sebab akibat itu karena gitu kan nggak ada kan salah. Kalau penegasan tentunya udah pasti salah ya. Pertentangan juga salah itu. Langsung aja ya next ya. Nah, karena udah 1 menit, jadi mungkin aku nunjuk ya. Ya apa nih? Gak ada jadi. Jasmine tadi udah berarti mungkin random ya. Siapa nih? Kayak Faiz Purnomo mau nggak? Hmm. Ya, ya, belum ya. Ya elah, keluar lagi. Ya udah deh, ya udah langsung ya. Nah, jadi ini di teks satu sama perkembangan kecerdasan buatan telah mengaruhi berbagai sektor industri. Di bidang kesehatan, AI dimanfaatkan untuk membantu diagnosis penyakit melalui analisis data dan data medis. Di sektor keuangan, teknologi ini digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data dan potensi penggantian tenaga kerja manusia. Apabila ditambahkan kalimat berikut ke dalam paragraf, manakah yang menjadi kalimat sumbang? Yang pertama, teknologi AI terus mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Ini masih bahas AI ya, jadi masih aman lah. Dan juga ini masuk sih, tapi kemana ya? Nggak ada yang bilang di bagian mana, jadi ya ini masih benar sih. Yang B, banyak perusahaan berlomba mengembangkan sistem berbasis AI. Perusahaan, ya masih masuk sih, karena masih bahas AI. Yang C, revolusi industri pertama ditandai dengan penggunaan mesin uap. Ini terlalu gampang nggak sih? Udah pasti yang
Oke, ini AI, AI. Oke, nah, lanjut em, soal ketiga. Hmm, Masuk lagi. Kocak banget. Kalau udah 1 menit, Jir. Sebut lagi emang enggak ya? Cuek banget saya. Ya udah langsung aja ya. Berdasarkan teks dapat disimpulkan bahwa yang pertama AI hanya memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Ini udah pasti salah. Yang B, semua sektor industri telah sepenuhnya menggunakan AI. Kan dia nggak bilang semuanya kan. Ini cuma dua doang. Nah, yang C, pemanfaatan AI membawa manfaat sekaligus tantangan. Ini terdengar baik. Yang D, AI akan sepenuhnya menggantikan. Ini terlalu maksa. Yang E, penggunaan AI di bidang kesehatan lebih penting daripada sektor lain. Ini masih terlalu muda ya. Jadi pasti jawabannya yang C. Hmm. Lanjut, karena soal kita ini terlalu gampang, jadi nanti aku tambahin soal asli ya. Biar bisa dikerjain. Oke, karena udah 1 menit, langsung aja kita bahas ya. 4, hubungan antara kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah cari yang kalimat kedua, ketiga, sebaliknya. Sebaliknya ya udah pasti perbandingan, pertentangan lah. Langsung penambahan ya udah pasti salah. Sebab akibat salah ya konjungsinya. Sebaliknya ini nggak usah dibaca, gak ada jelas. Yang D penegasan, yang E generalisasi. Langsung nggak sih udah kan. Nah, ini bisa langsung kerjain ya.
Oke, udah 1 menit langsung kita bahas ya. Ini kebiasaan baca sejak dini berperan penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Anak yang terbiasa membaca cenderung lebih mudah memahami berbagai sudut pandang. Sebaliknya, kurangnya paparan bacaan dapat membatasi wawasan dan kemampuan analisis. Ini semua, ya belum tentu lah ya, cenderung. Makanya ini cenderung itu nggak ada kepastiannya itu. Yang B, kemampuan berpikir kritis tidak dipengaruhi, ini malah ngarang. Yang C, paparan bacaan berkontribusi terhadap keluasan wawasan seseorang, ini masih bisa sih. Yang D, anak yang tidak membaca tidak mampu berpikir analitis sama sekali, pasti salah. Yang E, membaca hanya bermanfaat pada masa kanak-kanak, ini nggak nggak masuk akal. Jadi ya udah pasti jawabannya yang C gitu. Tinggal bisa lanjut ya. Oke, langsung aja kita bahas. Simpulan yang paling tepat untuk paragraf tersebut adalah A. Membaca adalah kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak. Apaan? Nggak nyambung. Nah, ini kebiasaan baca memiliki dampak positif terhadap perkembangan kognitif. Ini iyalah. Yang B, anak-anak seharusnya membaca buku pelajaran setiap hari. Yang enggak juga lah. Yang D, kurangnya bacaan menyebabkan kegagalan akademik. Ya, nggak logis lah, ini premisnya aja nggak gini coy. Salah. Yang E, semua anak memiliki kemampuan berpikir kritis yang sama. Salah. Berarti jawabannya yang apa, yang B? Nggak. Lanjut. Oke, karena udah 1 menit langsung kita bahas ya. Ini paragraf saat. Ini kan hubungan kalimat ketiga dan kalimat keempat. Ini kalimat pertama, kalimat kedua, sampai titik. Terus ini kalimat ketiga dan ini yang keempat. Ya kalau
Hubungan kalimat ketiga dan keempat itu ya tinggal dilihat di antaranya itu kan. Nah, ini udah ada konjungsi oleh karena itu. Jadi ya udah pasti jawabannya itu yang simpulan tuh. Kalau perbandingan ya salah kan. Perbandingan itu sedangkan iya konjungsinya yang digunakan. Dengan yang B penambahan ya selain itu kayak di sisi lain gitu. Itu pertanyaan itu perbandingan coy. Perbandingan tuh di sisi lain ya. Yang C sebab akibat ya bukan sih. Ini oleh karena itu coy. Bukan sebab akibat ya. Kalau sebab akibat itu apa ya biasanya? Kesimpulan coy, misalnya di akhir. Yang penegasan itu kayak tadi ya bahkan gitu. Kalau sebab akibat itu sehingga coy. Sehingga eh iya sih, iya, iyalah. Nah, lanjut. Iya maka nggak sih? Oke, langsung aja soal 8 itu berdasarkan teks dapat diinferensikan bahwa urbanisasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial di perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk tanpa perencanaan yang matang seringkali menyebabkan padatan pemukiman dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Selain itu, tekanan terhadap infrastruktur publik semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan agar pertumbuhan kota tetap terkendali. Ini semua kota mengalami urbanisasi tidak terkendali, enggak semua. Yang B, urbanisasi selalu berdampak negatif. Selalu berdampak negatif. Ini terlalu apa ya? Generalisasi. Yang C, perencanaan kota yang baik dapat meminimalkan dampak urbanisasi. Ini bisa. Yang D, ruang terbuka hijau tidak penting bagi masyarakat kota. Salah. Yang E, infrastruktur publik publik tidak terpengaruh oleh pertumbuhan penduduk. Nah, jawabannya udah pasti yang C. Tinggal dua. Langsung aja.
Oke, langsung aja. Nah, 9. Pernyataan berikut yang didukung oleh teks adalah urbanisasi yang tidak terkendali. Oh iya, udah dibaca tadi. Yang A, kepadatan permukiman merupakan salah satu dampak urbanisasi yang tidak terkendali. Emang iya. Ini lebih ke perencanaan nggak sih? Tapi kurang tepat. Yang B, urbanisasi hanya berdampak sektor ekonomi. Enggak. Yang C, semua kota gagal mengelola. Ini pasti salah. Yang D, ruang terbuka hijau tidak berkaitan. Salah. Yang E, kebijakan pembangunan tidak berpengaruh terhadap ini juga salah. Berarti yang benar, paling benar yang A ya. Biar- Iya nggak sih? Iya coy. Iya, karena ya yang paling normal yang A gitu. Yang lain tuh terlalu nggak jelas. Kalau kita cari di teks, mungkin padatan permukiman dampak urbanisasi. Nah, ini peningkatan tanpa perencanaan. Iya sih, peningkatan ya. Menyebabkan kepadatan dan berkurangnya. Oke, berarti jawabannya yang A gitu. Satu ya. Oke, kita langsung ya. Oke, langsung aja soal yang terakhir. Simpulan yang paling tepat berdasarkan teks yaitu A, urbanisasi harus dihentikan sepenuhnya. Udah pasti salah. Yang B, pertumbuhan kota membutuhkan pengelolaan dan kebijakan yang berkelanjutan. Ini iya. Benar, infrastruktur publik menjadi satu-satunya masalah akibat urbanisasi. Satu-satunya ya, salah. Yang D, kota besar tidak layak dihuni. Salah. Yang E, peningkatan jumlah penduduk selalu merugikan. Salah. Jawabannya yang B. Nah, karena udah selesai semua, jadi langsung aja yang lain. Bentar.
Bentar ini udah ya. Iya, ini bisa kalian coba kerjain ya. Oh iya, waktunya 1 menit 30 detik ya. Oke, jadi bisa kita bahas. Ini soal asli hari kedua ya di PBK 2025. Urutan kalimat agar menjadi paragraf yang padu. Tadi kan di PDF kita disuruh cari yang pertama kan. Kalau aku pribadi sih jujur lebih baik cari yang terakhir dulu, terutama itu yang kayak ada konjungsinya gitu. Biasanya kayak konjungsi kesimpulan gitu. Contohnya di sini tuh kan ada eh oleh karena itu ya. Kok nggak bisa gini? Di sini kan ada karena itu ya. Karena itu kan ya udah menjadi kayak solusi dari sebuah permasalahan itu kan. Dan itu cenderung di akhir gitu. Jadi ya ini tuh yang terakhir yang nomor kelima gitu. Nah, dibuktikan dari di sini kan semuanya itu semua opsinya kan nomor 5 ada yang paling akhir gitu kan, di paling akhir. Nah, terus mungkin kita bisa cari yang nyambung lah ya. Ini kan oleh karena itu pemerintah meluncurkan skema insentif bagi industri yang membangun akademi pelatihan di kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus, bentar-bentar. Coba, ini tuh gimana kalau dari awal dulu ya.
Di sisi lain nih udah pasti bukan yang pertama. Berarti yang kemungkinan jadi pertama itu yang antara yang ini sama yang ini. Kita coba baca dulu ya. Bank Dunia mencatat transisi energi hijau berpotensi berpotensi menambah 800.000 lapangan kerja hijau di Indonesia. Di sini laporan, kan tapi program risking peluang itu justru berubah menjadi jurang. Itu lebih nyambung ke sini nggak sih? Gimana? Bentar. Laporan Energi Outlook menegaskan bahwa investasi energi surya dan angin di Asia Tenggara melonjak 27% dibandingkan tahun sebelumnya. Kita coba logikain, di sisi lain, adopsi energi terbarukan menuntut pekerja menguasai keterampilan baru yang belum banyak tersedia di kurikulum vokasi. Nah, ini kan ada kayak kata-kata yang disebutin lagi gitu kan. Ini tuh energi lah, energi surya dan angin. Dan seperti kita tahu itu kan energi terbarukan juga kan. Dan dari sini tuh ada kayak eh, sebuah apalah hubungan lah gitu dari sini dan sini. Jadi ya udah pasti yang satu ini, yang pertama, yang teks pertama ya, gimana deh? Teks pertama ini pasti datang setelah ini. Berarti ya 41. Nah, di sini 41, 41. 431 nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Di antara B atau C. Kita coba lanjut lagi. Dua bisa jadi yang pertama kan, nggak mungkin. Eh, dua. Bisa aja sih. Tapi dia nyambung nggak sama yang ini? Ini transisi fermentasi menambah. Bentar, 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 coy. Ih, cuy, gila. Salah, coy. Oh, enggak. Ya, ya sesuai sih. Kan ini yang keempat ya. Ini tuh yang di awal. Ya, ini dilanjutin sama yang ini. Nggak menutup kemungkinan kalau ada yang lain di tengahnya gitu. Nah, kalau dari sini itu menegaskan bahwa investasi melonjak 27. Nah, di sini Bank Dunia mencatat transisi energi hijau potensi menambah lapangan kerja di Indonesia lah hingga 2035. Dan ini tuh bilangnya itu tentang lapangan kerja gitu, kayak keterampilan dan lapangan kerja, terus ada energi hijau. Nah, di sini di sisi lain, adopsi energi terbarukan menuntut pekerja menguasai keterampilan baru yang tersedia di kurikulum vokasi. Jadi kan kayak gimana ya? Ya menantang dari idea of paragraf kedua, kalimat kedua gitu kan. Berarti ya ini bisa aja ini yang pertama, terus ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Itu. Nah, terus ini tuh akan tapi kebalik coy ini. Ini udah bener ya. Saya pusing ya. Ini iya, ya kebalik sih, balik-balik. Iya, dan akan tapi tanpa program reskilling peluang itu justru berubah menjadi jurang. Oh, iya. Ini berpotensi yang ini. Coy. Pusing. Nah, tanpa program reskilling peluang itu justru menjadi jurang pengangguran terselubung. Nyambung gak sih sama ini, coy? Eh, Kebalik, coy. Gila. Udah. Kok malah gue yang
Muter nggak? Iya nggak sih? Coba, 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 coba. Satu, laporan energi menegaskan bahwa investasi surya melonjak 27%. Kemudian Bank Dunia mencatat energi berpotensi menambah 80.000 itu. Terus di sisi lain adopsi menuntut pekerja menguasai bukan tapi tantangan pekerjaan justru berubah menjadi jurang pengangguran terselubung. Jawabannya yang apa ya? Saat ini teks pertama, dua, tiga, empat, lima. Berarti empat, empat, dua, satu, tiga, lima. Iya sih, setahu gue ya langsung ya. Nggak jelas sih. Ini lebih gampang sih. Apa langsung bahas aja ya. Ntar coba deh coba. Iya sorry banget dia tadi belibet cuy. Nervous. Udah lewat ya, akhirnya langsung dibahas saja. Yang ini lonjakan wisata well-being menyebabkan desa-desa di pegunungan menawarkan paket meditasi dan detoks digital. Mengelola langsung soalnya aja. Perbaikan kalimat terakhir pada paragraf. Berarti langsung ke sini aja tuh. Nah, di sini kan akibatnya pendapatan warga sekali yang sebelumnya terancam alih fungsi lahan. Ini kan nggak masuk akal ya, karena kan menambah di depan pendapatan warga terus sekaligus mendorong. Itu kayak menambah pendapatan warga, nggak masuk akal coy. Ngerti nggak sih? Ini predikat kan. Terus ini sebagai apa coy? Ob subjeknya sih? Masa subjek ya? Menambah pendapatan warga. Oh, menambah pendapatan warga objek coy. Kan? Terus subjeknya mana gitu? Ada kan? Gitu. Nah, yang pertama itu ada menambah pendapatan warga. Ini sama aja lah, sekaligus bla bla bla. Ini tuh kan sekaligus itu udah menunjukkan anak kalimat kan, berarti cenderung pelengkap nggak sih? Iya, udah masuk pelengkap. Ini PO, ini anak kalimat gitu, AK. Nah, subjeknya mana gitu, S mana? Ini salah. Yang B
Akibatnya warga menambah pendapatan sekaligus mendorong. Ini udah ada lah ini subjek ya, dan ini predikat. Terus ini objek, iya bisa sih. Cuman kayak nggak masuk akal gitu kan, karena ini cenderung dipisah gitu kan. Ya gimana ya? Nggak nyambung coy. Kayak di IT ya bro, nggak nyambung. Lanjut, yang C akibatnya program tersebut menambah pendapatan. Nah, ini kan lebih masuk akal itu kan. Akibatnya program tersebut menambah pendapatan warga sekaligus mendorong pelestarian hutan adat yang sebelumnya terancam alih fungsi lahan. Ini ini tuh program tersebut. Itu kan ini sampai sini ini subjek. Ini predikat dan ini tuh pendapatan warga ya. Pendapatan warganya tuh yang objek. Dan ini itu anak kalimatnya kan kak tahu pelengkap nggak sih? Nah ini masih masuk akal gitu. Terus ini yang D, hutan adat yang sebelumnya terancam alih fungsi lahan, ini malah apa coy? Ini kan satu menempati satu fungsi dalam kalimat ya, dan ini tuh fungsinya apa gitu, nggak jelas coy. Udah pasti salah kan dalam penulisan tuh, kalian nggak boleh kayak gini gitu. Jadi langsung skip. Yang E akibatnya program tersebut meningkatkan. Ini ada dua kata. Jadi kan nggak efektif gitu ya. Dia salah satu aja gitu. Udah pasti salah, berarti jawabannya yang C. Gampang lagi. Nah, langsung nomor ketiga ya. Ini juga gampang sih. Kayak tadi kan. Oke, lanjut aja. Yang ketiga, fungsi kata penghubung bahwa dalam kalimat 6 adalah kalimat 6 temuan itu menegaskan bahwa pertemuan tatap muka terhadap eh teman itu menegaskan bahwa pertemuan tatap muka tetap vital untuk kegunaannya bahwa itu kan kayak apa ya? Dia
lebih ke ngejelasin kan. Kan kayak ini temuan itu menegaskan ya. Terus menegaskan apa gitu kan. Ya bahwa pertemuan tatapan terhadap itu tetap vital untuk menjaga kohesi tim dan komunikasi nonverbal gitu. Nggak sih, kita coba lihat ya. Dari A menjelaskan gagasan ini bisa, yang B menambahkan informasi. Enggak kan, menambahkan itu kayak kayak selain itu gitu. Cenderung apa ya, kayak udah ada coy. Sedangkan ini tuh kan lebih ke kayak ngejelasin gitu kan. Kayak dari ini itu dia tuh kayak ngejelasin dari temuannya itu apa gitu kan. Dan yang ditekankan dalam temuan itu apa itu. Itu yang D berarti ini salah, ini udah jelas salah. Yang D memberikan alasan, alasan apaan coy? Salah lah. Yang E menggambarkan gagasan, menggambarkan. Udah pasti salah lah ya. Nggak pakai bahwa coy. Iya, berarti menjelaskan gagasan ya. Dan kita juga bisa cek dari KBBI juga kalau kalian punya. Kalau kata bahwa itu eh, di KBBI itu merupakan kata penghubung untuk menyatakan isi atau uraian bagian kalimat yang di depan itu. Ya, ia mengira bahwa hari ini libur. Kayak ia mengira apa itu, apa yang dia kira gitu kan. Nah, jadi itu kayak menjelaskan dari gagasan sebelumnya gitu. Itu. Ini teks keempat. Hmm. Oke, langsung aja kita bahas ya. Ini mulai ini pertanyaan yang paling tepat untuk melengkapi bagian tiga. Kita bisa baca dari dari awal aja kali ya. Dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan di Indonesia semakin dirasakan oleh perempuan yang bekerja di bidang pertanian. Pola hujan tak menentu memicu kelangkaan air irigasi, memperbesar kemungkinan gagalan panen, dan menaikkan harga pokok. Ini memosisikan para perempuan petani pada situasi yang kian sulit. Para perempuan biasanya menyimpan hasil panen untuk persediaan musim paceklik. Kini mereka kesulitan karena jumlah gabah yang disimpan jauh lebih sedikit.
Basically semua tuh. Untuk yang ini nggak usah, nggak penting. Pertama, penurunan drastis produksi pangan. Nah, ini bisa lihat dari sebelumnya dan juga sesudahnya ya. Ini kan memos- memosisikan para perempuan pada situasi yang sulit. Kayak apa sih yang bikin demikian itu kan? Nah, ini dijelasin di paragraf kalimat selanjutnya itu. Para perempuan biasanya menyimpan hasil panen. Berarti kan dia ada kayak masalah gitu, kayak kenapa sih nggak bisa disimpan gitu untuk persediaan gitu. Nah, selanjutnya, kini mereka kesulitan karena jumlah jumlah gabah jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya itu. Jadi dari sini kan kita bisa tahu gitu Kak. Ternyata permasalahannya itu gabahnya itu jumlahnya kurang gitu buat disimpan gitu kan. Nah, untuk ini ada penurunan drastis produksi pangan. Itu lumayan masuk sih di paragraf selanjutnya. Kalau sebelumnya bisa nggak? Nah, ini pola hujan tak menentu memicu kelangkaan air irigasi, memperbesar kemungkinan kegagalan panen dan menaikkan harga bahan pokok. Bisa aja nggak sih? Nah, kalau coba kita masukin, penurunan drastis produksi pangan ini memosisikan para perempuan pada situasi yang kian sulit. Para perempuan biasanya menyimpan hasil panen untuk persediaan musim paceklik. Ini mereka kesulitan itu kan, bisa kan? Nah, yang B, dia kesulitan petani menyimpan hasil panen. Itu kayak kurang nggak sih? Karena kan yang dibahas di sini itu bukan dari kesulitannya itu kan, kayak ada lebih spesifik gitu kan. Dia karena nggak ada, bukan kesulitan yang gimana-gimana, kayak kurang spesifik itulah. Nah, yang C, kelangkaan air di sekitar lahan pertanian. Ini tuh kurang nyambung langsung nggak sih di paragraf yang selanjutnya? Nah, kan menyimpan hasil panen kan dari kelangkaan air. Itu harusnya ada penghubung lain di sini gitu kan. Tapi karena nggak ada jadi ya salah gitu. Yang D, dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Dampak perubahan iklim terhadap pertanian ini memosisikan para perempuan petani pada situasi yang kian sulit. Para perempuan biasanya menyimpan hasil panen untuk persediaan musim paceklik. Sebenarnya sih bisa-bisa aja sih. Cuman dia itu kayak terlalu umum gak sih? Karena kan di sini tuh udah dibilangin kan mereka itu nggak bisa karena ya emang nggak ada gitu yang disimpan, kayak ada penurunan produksi gitu kan. Dan dampak perubahan iklim ini terlalu kurang spesifik coy. Next, yaitu meningkatnya harga akibat kelangkaan pangan. Enggak kan, karena dari paragraf kata terakhir ini kan karena jumlah yang disimpan lebih sedikit itu. Ini pasti salah. Jadi jawabannya yang A itu. Nah, ini ada penjelasan yang mungkin lebih jelas lah ya. Nah, kita coba baca aja. Pertama, paragraf yang padu harus memiliki alur logis, dimulai dari informasi umum. Kalimat 4, laporan energi memberikan informasi tentang lonjakan sebagai pembuka. Yang kedua, melanjutkan dengan potensi. Nah, yang ketiga ini ada kayak di sisi lain, adopsi energi terbarukan. Itu kan kayak menyampaikan tantangannya gitu kan. Dan di kalimat ketiga ini ada akan tetapi itu kayak risiko-risiko yang terjadi gitu, yang tentunya nyambung lah ya ini dua ini. Nah, dan yang terakhir itu ya sama kayak tadi karena ada konjungsi karena itu. Nah, untuk yang kedua ini tuh
sama juga karena nggak ada subjek ya opsi yang A tadi. Yang B juga subjek warga itu kurang dan kayak nggak jelas itu bentuk kata-katanya ini kan. Nah ini terus yang C, subjek program tersebut tepat, kalimatnya paralel dan sesuai konteks. Yang D, struktur kalimat tidak padu, fokus pada hutan adat membuatnya kurang logis. Nah, jauh sih. Nah, kan ini ada ginian kan, salah lah. Nah, yang E berlebihan karena menambah meningkatkan, itu nggak efektif. Itu, ini jawabannya yang C tadi. Nah, yang kalimat ketiga, di soal ketiga, temuan itu menegaskan bahwa pertemuan tatap muka tetap vital untuk menjaga kohesi tim dan komunikasi nonverbal. Bahwa yang ini itu sesuai ya opsi A ya, karena menjelaskan gitu, menjelaskan dari gagasan sebelumnya gitu. Yang ini, yang B salah karena tidak menambahkan informasi baru. Yang C karena tidak menyimpulkan ya. Yang D salah karena tidak memberikan alasan, melainkan isi itu. Nah, yang E tadi itu salah karena menggambarkan. Karena kan nggak ada yang digambarin gitu kan. Nah, ini yang terakhir, kalimat setelah tiga ini memosisikan para perempuan petani pada situasi yang kian sulit. Itu kan ya sama kan kayak tadi kan, udah bahwa ada suatu masalah gitu yang menyebabkan ini tuh dari sulit gitu. Hmm. Nah, kalimat berikutnya ini yang penting ya. Kesulitan utamanya itu berkurangnya hasil panen yang bisa disimpan. Nah, sebelumnya pola hujan dan lain-lain. Masalah utama yang menyebabkan itu ya karena penurunan produksi pangan itu. Itu. Nah, benar, kurang tepat, kesulitan bukan penyebabnya. Yang C ini terlalu spesifik pada kelangkaan air. Salah. Yang D terlalu umum ya. Sudah disebutkan di awal paragraf. Yang E itu fokus pada harga. Itu kan bukan inti dari masalah ini kan. Itu. Jadi ya gini sih sekian hari ini ya. Makasih juga ya udah datang. Bisa.